Hah, gue tahu kalian nggak klik video ini karena kalian berasa kok penjualan gue nggak naik-naik terus ya. Omset gue stagnan, subscriber gue juga gitu-gitu aja. Apa yang bisa gue lakuin ya buat gue bisa naikin gue punya omset ya? Sebenarnya gue ngerti gak sih yang namanya marketing itu apa? Well, kalau kalian mau tahu marketing, kalian harus tahu dulu buku ini. Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu. Nama gue Agus Teo Halim, dimana 2 hari sekali gue selalu upload video di YouTube. Dan semuanya berhubungan dengan industri kreatif, kreatif negosiasi dengan klien, kreatif finansial, kreatif membaca buku. Apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. Dan hari ini adalah Kultum, kuliah 7 menit, dimana gue bakal coba extract value, mengambil nilai dari buku-buku yang gue udah pernah baca. Dan hari ini Kultumnya by highly requested banget. Kita langsung aja. This is Marketing by Seth Godin. Buat kalian yang baru di sini, gue coba share dulu formatnya. Gue bakal share dulu poin-poin yang gue dapat dari buku tersebut. Penafsirannya gue ya, bisa beda dengan intensi penulis tersebut. Lalu di akhir video ada yang namanya peran antagonis, dimana gue coba kasih sudut pandang lain yang kontras dengan poin buku tersebut. Sekadar prolog, gue demen banget yang namanya Seth Godin ini. Gue highly rekomen kalian buat cek dia punya podcast Akimbo. Gue berani bilang si doi itu ada salah satu figur yang menurut gue sangat layak untuk kita jadikan kompas. Dan apapun yang berhubungan dengan Seth Godin, gue sangat recommended sih. Gue tahu namanya marketing itu sangat lebar, tapi menurut gue buku ini akan mendeskripsikan marketing beda dengan apapun yang kalian pernah dengar. So, gue highly recommend buat kalian yang sekarang lagi berasa stagnan penjualannya atau subscribernya atau apapun itu untuk baca buku ini. So, kita mulai aja. Pertama, definisi marketing. Buat beliau, definisi marketing adalah people like us do things like this. Marketing, pemasaran, itu adalah memasarkan kita punya produk ke orang-orang yang membutuhkan produk tersebut. Seth juga tidak suka kata-kata marketing ini kayak seakan-akan kata-kata yang jelek, kayak seakan-akan kata yang hard selling banget. Dia lebih suka kata-kata marketing itu diasosiasikan dengan sesuatu yang work that matters. Pekerjaan yang berarti. Dimana quote dari buku ini adalah, do work that matters for people who care. Pilih target market kalian. Gue tahu buat kita sebagai pemula kadang-kadang terbius terhadap gue pokoknya pengen semua orang harus tonton konten gue, semua orang harus beli bajunya gue. Tapi doi bilang jangan fokus ke semua orang karena semua orang itu nggak bisa kita generalisasi. Boro-boro psikografi, ngomongin demografi aja susah kan. Jadi doi punya terminologi yang namanya smallest viable audience, di mana smallest viable audience itu dulu adalah market terkecil yang paling viable untuk produknya kalian. Cater ke market itu dulu, baru move on. Gembok dulu atau kunci dulu? Doi bilang kita harus bikin gembok dulu, baru bisa bikin kunci. Jadi poinnya adalah kalau misalkan kalian pengen bikin produk, bikin dari gemboknya. Lihat problemnya apa nih? Baru kalian bikin kuncinya, yaitu produknya kalian. Jadi nggak ada gunanya kalian bikin kunci, tapi kunci ini nggak ada fungsi ya. Mau sekeren apapun ini kunci, kalau misalnya nggak ada gembok yang untuk di-unlock, nggak ada problem yang di-solve, produknya kalian tuh juga nggak berarti. Authentic is overrated. Gue tahu mungkin beberapa dari kalian ini pas denger ini juga berasa, bro, bukannya justru kita jadi marketers itu harusnya authentic ya bro ya? Kok dibilang overrated sih? Si Seth Godin bilang bahwa kalian nggak bisa authentic terus-terusan. Karena kalau kalian ngelakuin sesuatu yang asli, yang authentic, itu prosesnya bakal selalu lama. Dimana namanya profesi marketers, kalian butuh yang namanya konsistensi. Jadi alhasil, beliau prefer konsisten dibandingin otentik. Ngomong begonya seperti ini, kalian nggak ada gunanya kalian otentik, tapi kagak fulfill kalian punya promises, kalian punya delivery date. Beliau lebih prefer dia hit delivery date-nya, pengirimannya, dibandingin dia telat, abis itu ngomong, sorry, ini masih dikit lagi baru otentik nih. Harga itu adalah bagian dari marketingnya kita. Karena t-shirt kayak gini, kalau misalnya kita ngomong di pasar tradisional, mungkin kita bisa beli di harga 20.000, bahkan mungkin 10.000. Tapi kalau misalkan ini kita beli di mall, udah ada kena AC-nya, ada sales assistant-nya, ada kasirnya, mendadak harganya berubah kan. Jadi saat kalian mencoba pricing kalian punya jasa atau produk, kalian harus mikirin marketingnya apa nih di dalam produk tersebut. Apa yang mau diceritain? Dimana ini nyambung ke poin berikutnya, yaitu adalah status. Namanya harga itu sangat berkorelasi dengan status. Ada aja t-shirt yang di mall harga 200.000 seperti ini, mungkin ada high-end brand yang ngejual sampai 10 juta. Dan ada orang yang beli. Kenapa sampai ada orang yang mau beli sebegitu mahal? Karena itu melambangkan dia punya status.
Kalau di perkontenan Indonesia paling gampang adalah iPhone. Kenapa orang-orang masih suka memamerkan dia punya iPhone? Karena ini adalah status sosial. Kalau kita ngomongin teknologi, apakah iPhone ini lebih better dari kompetitornya? Sangat arguable. Oleh karena itu, apa sih iPhone menang? Status. Bahwa hanya segelintir orang yang mampu membeli iPhone tersebut. Kalian punya logo bukan berarti kalian punya brand. Jadi ada bedanya logo dan brand. Dia kasih contoh ekstrim di mana Nike adalah brand. Sedangkan Hyatt, yes, Hotel Hyatt, itu adalah logo. Dia kasih analogi, kalau misalkan Nike buka hotel, coba kalian pikirin, kira-kira kalian kebayang lah ya, hotel yang dibuat sama Nike itu seperti apa. Sedangkan kalau Hyatt bikin sepatu, kalian kebayang nggak sepatunya seperti apa? Susah kan? Dan kalau misalnya kita mau nginep di suatu penginapan, kita langsung compare harga kiri kanan kan. Yang penting kita pengen di spesifik tempat ini, kira-kira hotel A, B, C, D, F, G mana yang paling murah. Karena nggak ada brand powernya, mereka prefer mana yang lebih murah. Sedangkan smallest audiensnya Nike, dia pasti mau beli produknya Nike. Jadi si Seth Godin bilang, kalian punya brand kalau misalkan customer kalian tuh sudah willing to pay extra. Dimana padahal ada substitute terhadap kalian punya jasa atau produk, tapi customernya kalian masih pilih kalian. And that's branding. Orang tuh sebenarnya nggak peduli dan nggak butuh kalian punya produk. Ada quote yang gue pengen share ke kalian. People don't want to buy a quarter-inch drill bit. They want a quarter-inch hole. Jadi orang tuh sebenarnya nggak butuh bore-nya. Orang tuh butuh hole-nya kan. Butuh lobangnya. Jadi kalian kagak bisa fokus ke produknya kalian doang, seberapa kerennya produk kalian. Kalian harus bisa describe problemnya apa sih? Kenapa kalian butuh hole ini? Oh, karena kalau misalnya kalian nggak bikin hole ini, kalian nggak bisa taruh pajangannya kalian. Dan kalau kalian nggak bisa taruh pajangan kalian, istri kalian marah. Direct marketing versus brand marketing. Direct marketing itu adalah sesuatu yang actionable, yang bisa di-measured, yang bisa diukur. Contoh ya, Facebook Ads, Google Ads, itu semua bisa diukur kan. Kayak CPM-nya berapa sih? Cost per 1000 impression-nya berapa sih? Seth Godin bilang bahwa direct marketing masih dibutuhkan. Yo, what's up guys? Lu kalau misalnya mau kaya kayak gue, lihat tuh bukunya. Gue baca buku banyak banget dan lu harus punya website yang keren banget namanya Linkit, link.id. Kalian bisa bikin toko online langsung, gratis, segala macam. Bener-bener keren parah. Guys, jangan di skip. Tapi jangan fokus ke sana. Yang harus difokuskan adalah brand marketing. Karena brand marketing itu adalah untuk culture, untuk budaya. Orang-orang lebih prefer ke direct marketing karena direct marketing itu kan enak kelihatan gitu loh, kayak semua tangible, ada angka-angkanya. Kalau brand marketing kayaknya abstrak gitu, apa gitu loh. Tapi dia bilang kalau misalnya lu mau make a change, perubahan yang signifikan, lu kagak bisa lihat angka. Lu justru harus lihat sesuatu yang abstrak. Tapi sayangnya karena nggak bisa di-measure, jadi dipersalahgunakan. Sebagai praktisi marketer, kalian butuh yang namanya tension. Di analogian contoh Supreme. Dia argue Supreme itu berhasil karena ada tension. Tension pertama adalah dia bikin t-shirt yang bener-bener terlihat nggak make sense. Dan abis itu ditaruh harga yang juga nggak make sense. Alhasil ada tension, ada sesuatu pressure, kayaknya ini siapa, barang ini buat siapa gitu loh. Dan akhirnya dipakai ke sekelompok orang yang pengen memperlihatkan status sosialnya, akhirnya jadi. Lalu Supreme juga melakukan tension lagi di supply chain-nya. Karena jelasnya Supreme pasti bisa lah produksi lebih massal. Tapi Supreme nggak ngelakuin itu. Kenapa? Karena mereka mau create tension bahwa ini tuh limited. So tension itu berguna untuk kepentingan kalian memperkuat kalian punya brand equity. Konklusi dari buku ini, dia ada marketing in 5 steps yang gue rasa gue langsung ngomong aja ke kalian. Invent a thing worth making with a story worth telling and a contribution worth talking about. Design and build it in a way that a few people will particularly benefit from and care about. Tell a story that matches the built-in narrative and dreams of that tiny group of people, the smallest viable market. Spread the word. Show up regularly, consistently, and generously for years and years to organize and lead and build confidence in the change you seek to make. Peran antagonis gue terhadap buku ini. Gue sangat agree sama buku ini di dalam konteks B2C. Tapi kalau di B2B, terutama yang di bagian logo dan brand, jujur gue bingung. Karena kalau kita ngomongin B2B, itu kan sifatnya adalah bisnis ke bisnis. Dimana kalau bisnis ke bisnis, kepentingan bisnis itu adalah apapun yang paling murah gitu loh. Jadi
gimana caranya kita bisa bikin brandnya kita gitu. Kalau misalkan contoh gue supplier t-shirt ini, apa yang bisa bikin gue punya konveksi, gue punya pabrik baju bisa lebih beda dibandingin pabrik-pabrik baju yang lainnya. Basically semua orang bisa jahit baju kan, dimana dia punya tangible tips terhadap harga itu udah story, itu nggak bisa diaplikasikan ke supply chain B2B. Kenapa? Karena kalau misalnya kita malah markup 10%, kayak kita punya klien ya gampang banget. Oh ya udah, lu lebih mahal 10%, ya udah gue pindah deh ke dia. Sorry ya, bye-bye. Sesimpel itu. Bro, lu kagak bisa asal naikin harga gitu aja, bro. Lu harus bisa yang kasih namanya value. Iya, walaupun kita bisa kasih value untuk justify markup harganya kita, kalau di konteks B2B tuh orang-orang tuh nggak peduli. If anything tuh mereka berasa tuh value yang lebih itu udah built-in ke pricingnya kita. Jadi kita udah nggak bisa markup lagi. Jadi gue masih belum dapat tips-tips beliau di dalam konteks B2B. Lalu terhadap konsistensi, walaupun gue di channel ini pun juga berpegang teguh terhadap kuantitas bikin kualitas. Tapi karena gue mau mainkan peran antagonis gue, ada argumen makin jarang kelihatan, value kalian nambah kan. Nah jadi gue pengen perang terhadap konsistensi sama itu tuh. Dimana ada konsisten, tapi ada yang kualitasnya luar biasa, otentiknya luar biasa, tapi mungkin setahun sekali. Tapi impresi yang gue dapat dari bukunya beliau adalah berapa banyak orang yang bisa kayak gini. Dimana the rest of us, the 99% of us, kayaknya cuma bisa kayak gini kan. Kalau kalian nggak punya personality, kalian tuh idenya juga cuma sesuatu yang generik, yang semua orang juga tahu, kayaknya nggak mungkin kalian bisa main di daerah sini. So, buat kalian yang mau main di daerah sini, mungkin poinnya dia adalah kalian harus benar-benar unik banget. Seperti biasa, ada book notes, catatan buku yang udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Link di deskripsi. Gue pakai Linkit, alienka.id. Shoutout to Linkit buat kalian yang tertarik untuk bikin website gratis dan langsung bisa bikin toko online-nya kalian, juga langsung aja ke Linkit/register. Gue kan ada beberapa dari warga kreatif juga udah pernah baca buku ini. Mungkin kalian pengen ada komentar terhadap poin apa yang gue miss, poin apa yang gue salah mengartikulasikannya, bisa bantu komen aja di bawah. Gue rekomen banget buat kalian baca sendiri buku ini. Terutama buat kalian yang lagi berasa kok penjualan gue gini-gini aja ya, kok subscriber gue gini-gini aja ya, gimana sih cara gue memasarkan gue punya produk atau gue punya diri untuk lebih baik lagi. Ini buku pasti ngubah hidupnya kalian di dalam konteks marketing pastinya. Nextnya kalian mau kultum apa, kalian bisa langsung komen aja di bawah. And ya, itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif. By the way guys, ada yang unik dari bukunya ini. Kalian ada yang notice gak? Dari tadi gue pegang-pegang ini ada yang beda gak? Kalau misalkan warga kreatif ada notice, gue yakin berarti kalian tuh sama banget kutu bukunya kayak gue. Kalian harusnya bisa notice sih. Coba komen di bawah yang tahu apa yang aneh ya dari ini semua ya. Tuh gue udah kasih hintnya tuh. Kalian harusnya tahu. Oke? Bye-bye.